Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Marantika dengan NIM 2212100046. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sholat duha. Oke, sebelumnya saya adalah mahasiswa semester 4 kelas PAI 4B dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan satu video untuk memenuhi syarat UAS dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke. Di sini aku akan ngasih tahu ke kalian semua yang nonton video ini supaya kalian tahu tentang materi pemahaman sholat duha dan serta dari definisi, dari hukum sholat duha itu sendiri, tata caranya, sampai daripada kelebihan ataupun hikmah daripada melaksanakan sholat duha. 4 materi ini akan aku sampaikan di dalam satu video ini. Kalian jangan lupa ditonton ya. Oke, Definisi kita bahas sholat duha. satu-satu ya. Dari mulai definisi, teman-teman udah ada yang tahu mungkin ya daripada definisi sholat duha itu. Nah, di sini aku akan mengasih tahu tentang penjelasan sholat duha itu sendiri. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu terbitnya matahari atau naik ke atas sampai dengan tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Dalam fikih Islam yang dilaksanakan pada saat matahari naik melebihi sekurang-kurangnya 1 tombak. Teman-teman udah tahu kan dari pemaparan materi sebelumnya tentang definisi sholat duha. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang hukum daripada sholat duha itu sendiri. Oke, itu sendiri. Nah, sholat duha itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, teman-teman tahu nggak sih di sini sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan di mana Rasulullah ini selalu melaksanakan sholat duha hampir setiap hari, karena memang menurut Rasulullah apabila kita mengerjakan sholat duha itu dapat mendapatkan pahala dan bernilai seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah loh. Nggak hanya itu loh, Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat untuk selalu dan senantiasa melaksanakan sholat duha ini. Dari hukumnya, teman-teman udah tahu kan hukum dari melaksanakan sholat duha. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk melaksanakan sholat duha, karena supaya kita mengikuti suri tauladan daripada akhlak Rasulullah dan para sahabat gitu. Dalam jumlah rakaat sholat duha, ulama tidak berbeda pendapat. Minimal 2 rakaat. Ada yang melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, ataupun 12 rakaat. Nah, itu adalah pandangan ulama yang tidak ada perbedaan daripada jumlah rakaat sholat duha itu sendiri. Setelah pembahasan sebelumnya, di sini aku akan kasih tahu tata cara untuk melaksanakan sholat duha itu seperti apa. Jangan lupa teman-teman untuk menonton ya. Nah, cara yang pertama ialah niat. Niatnya di mana? Yusolli sunata duha'i rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah dan Asy-Syams di rakaat pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ruku. Seperti biasa rukunya, dan dilanjutkan dengan membaca i'tidal. Lalu dilanjutkan dengan sujud yang pertama, seperti biasa bacaan sujud pada umumnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi untuk melaksanakan duduk tasyahud yang pertama. Kemudian berdiri lagi membaca doa ataupun surat Al-Fatihah ataupun surat Ad-Duha di rakaat yang kedua. Seperti biasa atau seperti pada umumnya sholat-sholat sunnah lainnya yang dilakukan dengan 1 kali salam. Kemudian setelah sujud dilanjutkan dengan tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan
Dan yang terakhir adalah tahiyat akhir, dimana itu ditambah dengan sholawat atau bacaan sholawat Nabi. Kemudian seperti biasa, untuk mengucapkan salam, kepala dimiringkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian setelah melaksanakan sholat duha itu sendiri, janganlah kalian langsung pergi gitu saja, karena ada doa-doa yang harus kita baca, dimana bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asiran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana ba'idan fa qaribahu bihaqqi duhaika wa bahai jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataibta ibadaka salihin. Oke teman-teman, setelah kita melihat daripada tata cara pelaksanaan sholat duha itu sendiri, pembahasan terakhir adalah tentang hikmah daripada melaksanakan sholat duha itu sendiri. Nah, hikmah yang pertama ataupun keutamaan yang pertama itu adalah seperti kita melaksanakan sholat ala Rasulullah yang dilakukan hampir setiap hari. Walaupun ini sifatnya ataupun hukum daripada sholat duha ini adalah sunnah muakkad. Nah, yang kedua, ini dapat memperoleh pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah banget kan teman-teman? Nah, yang ketiga itu dapat menjaga kesehatan badan supaya kita walaupun pagi-pagi ataupun siang kita tetap semangat untuk melaksanakan sholat duha dan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman, setelah dari semua pembahasan yang aku bahas pada satu video ini, mudah-mudahan aku mengharapkan teman-teman itu bisa menerapkan sholat duha ini di kehidupan teman-teman sehari-hari. Semoga teman-teman juga sering melaksanakan sholat duha setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Mungkin itu saja yang aku dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.